ritual atau pemujaan di sini ada. Ada di sana. Ada. Ini di gua ini. Semacam kayak ada ritual atau pemujaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik dengan Pak Ai di channel Ika Taga. Seperti biasa akan membahas mengenai hal-hal mistis atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat sekitar atau di kepercayaan masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Nah, kebetulan untuk saat ini saya bersama Pak Ai akan kembali membahas mengenai seputar gunung. Cuman sekarang terletak di Jawa Barat, yakni Gunung Galunggung, Pak Ai. Sudah tidak diragukan lagi mengenai mistis mengenai Gunung Galunggung ini, banyak sekali dipercayai oleh orang-orang baik di luar Tasik ataupun di Tasik itu tersendiri gitu. Masih banyak orang pasti mengetahui akan mitos-mitos yang beredar di sana. Dan ada 3 hal pokok atau penting yang akan dibahas kali ini, yakni yang pertama mengenai danau atau kawah yang terdapat ikan yang berada di Gunung Galunggung. Lalu yang kedua ada, jadi mitosnya kita apabila datang ke sana secara langsung, lantas melihat suatu pemandangan yang indah yang ada di sana, lalu kita abadikan melalui HP atau handphone ataupun kamera secanggih apapun, pasti akan berbeda hasilnya dengan apa yang kita lihat. Pasti bakal lebih bagus yang kita lihat secara langsung. Itu mitos yang dipercayai. Dan yang ketiga mengenai puncak dari Gunung Galunggung, menurut kesaksian para pendaki yang mempunyai kelebihan dapat melihat makhluk gaib, beliau memberikan pernyataan bahwa di puncak tersebut tempatnya berkumpul makhluk gaib atau jin yang berada di puncak tersebut. Jadi tak lama lagi kita langsung bahas saja menurut dari pandangan Pak Ai seperti apa. Silakan untuk Pak Ai untuk membahas mengenai Gunung Galunggung ini. Ini wilayahnya di Gunung Galunggung, Tasik ya? Tasik, Jawa Barat. Tasik, Jawa Barat. Saya akan melihat bentar ya. Gunung Galunggung ya. Mungkin yang saya akan coba bukan keajaiban ya, apa ya, atau mitos, bukan mitos ya, ini Kepercayaan masyarakat di sana ya. Saya akan coba dulu masuk ke wilayah atau lokasi Gunung Galunggung ya. Seperti biasa teman-teman, Pak Ai akan menelusuri tempat yang akan dituju atau yang dibahas kali ini, yakni Gunung Galunggung. Bingung juga ya gimana nih? Mungkin boleh diceritakan seperti apa? Yang saya mau gitu ya, mau diungkap atau mau dikemukakan ya, tentang itu penglihatan kita sama kamera itu ya. Cuman nggak dikasih izin lah oleh seseorang penunggu yang ada di sana. Apakah ini sama seperti kejadian waktu di Arjuna? Kayak gitu, sama kayak gitu. Iya, cuman bingung gitu. Nggak tahu ya kalau misalnya kalau ada kolam gitu ya kan, ada danau gitu ya, ada danau, nggak tahu mungkin nanti di sana bisa. Cuman kalau saya untuk mengungkap tentang keindahan Gunung Galunggung itu secara mata telanjang jauh
berbeda hasilnya sama yang kita diambil oleh kamera gitu ya. Berarti itu memang benar ya? Itu nggak boleh diungkap, nggak boleh dipublikasikan lah. Kenapa gitu ya? Okay. Karena di sana ada sosok penunggunya seorang perempuan. Apakah beliau mengasih alasan kenapa tidak diperbolehkannya dipublikasikan? Dia nggak mau diperlihatkan atau dipertontonkan kepada semua orang. Jadi terkhusus memang untuk orang-orang yang hadir ke sana. Iya, dia nggak mau bisa diperlihatkan. Soalnya yang kalau kita bayangkan ya, kalau kita pikirkan gitu ya, kita mau memoto Gunung Galunggung gitu ya, atau keindahan Gunung Galunggung. Padahal yang kita foto itu bukan keindahan Gunung Galunggung, tapi ada di tengah-tengah itu seorang perempuan. Gitu. Yang saya lihat dan yang saya ketahui lah secara batin gitu ya, kayak gitu. Jadi salah satu kepercayaan atau mitos yang beredar di masyarakat di sana itu memang benar seperti yang dilihat oleh Bayu sekarang, yakni ada sosok seorang perempuan yang bisa disebut itu menjadi penyebab kenapa bisa berbeda dari di foto dan melihat asli kayak gitu ya kayak gitu. Oke. Saya akan coba lagi masuk untuk melihat di sana ada mitosnya ya. Apa itu namanya? Kolam atau kawah ya. Ada ikan katanya. Ikan. Mitosnya atau kepercayaan masyarakat di sekitar di sana itu ikannya. Kalau ini boleh bisa gitu ya, diungkap, bisa dipublikasikan. Kalau yang tadi nggak bisa, kalau yang ini bisa. Saya akan coba untuk masuk lagi dan masuk. Saya akan coba ke bawah. Bisa lagi di bawah. Kalau kita lihat sekilas atau melihat secara mata telanjang gitu ya, itu memang kelihatannya itu seperti ikan kelihatannya. Tapi kalau kita lihat secara lebih secara ilmu itu sebetulnya bukan ikan, tapi itu makhluk halus atau makhluk gaib atau jin merupakan sesosok merupakan ikan. Gitu. Bahan misal kalau ada yang mau mengambil, dia akan kena tulah. Itu akibatnya. Jadi benar juga yang dilihat oleh Pak Yus sama seperti yang dipercayai masyarakat yang ada di sana. Saya coba lagi untuk melihat dan bukan satu atau dua atau tiga, ini banyak ya. Banyak ikannya di sana. Banyak gitu ya. Kalau kita melihatnya secara mata telanjang ya, itu ikan gitu. Kalau kita melihat secara batin itu bukan ikan, tapi itu makhluk halus atau makhluk gaib yang menyerupai ikan. Saya masih di bawah kawah, masih di bawah. Ada seorang perempuan di sini ya. Ini kayak semacam ada di atas batu ya. Ini ada saya lihat ada batu di sini. Ada seorang perempuan cantik gitu ya. Rambutnya panjang. Dia pakai seperti apa ya di sini? Mahkota mungkin? Bukan mahkota. Kayak semacam kembang gitu ya. Kembang. Bajunya itu biru. Bukan biru, Mak. Apa ini bajunya? Gimana nih? Saya nggak tahu warna soalnya. Apa ya? Biru mungkin ya. Iya biru lah. Bajunya itu biru gitu. Dia sangat cantik dan dia pakai selendang. Pakai selendang? Iya.
Lagi di atas batu itu. Lagi di atas batu itu lagi berdiri seorang perempuan. Oke. Dia itu apa ya? Seorang putri juga bukannya, cuma mungkin apa ya, ini jin mungkin ya. Jin nih. Ya, jin mungkin ini perempuan jin ya. Kalau boleh tahu dia di sana itu lagi ngapain gitu? Ia lagi berdiri aja. Berdiri. Iya. Ia seorang penunggu Batu itu. batu itu. Banyak orang-orang yang sangat mempercayainya, bahkan batu itu memberikan anugerah atau memberikan kekuatan kepada orang yang mau Bertapa lah di sana gitu. Oke. Saya mau ke bawah lagi, keliling lagi, saya keliling masih keliling. Ini cukup menarik ya teman-teman. Yang dimana tadi akan hanya membahas 3 tempat, cuman dari Bali pun melihat ada sebuah batu besar yang dimana ada sosok perempuan cantik berbaju biru. Ini waktu dulu ya, yang saya lihat ya. Ini mungkin apa ya? Tempatnya ini waktu dulu. Kerajaan atau apa ini? Atau keraton ya? Konon katanya ini memang sebuah kerajaan Sunda Prapajajaran. Konon katanya. Yang saya lihat di sini memang banyak bekas-bekas ya. Bekas-bekas semacam kayak apa ini ya? Bekas pemujaan gitulah. Oke. Patung-patung kayak gitu. Iya, ada gitu ya. Bahkan semacam ada apa ininya? Pendopo atau apa ya? Ya, mungkin pendopo kayak gitu ya. Ada gitu di sini. Saya akan coba untuk naik ke atas. Coba saya untuk naik ke atas, naik. Pas di atas saya melihat sesosok makhluk-makhluk halus atau makhluk gaib yang banyak berkerumbu. Di sana juga ada ya. Ini kan ada semacam kayak ada blok-blok gitu ya. Mungkin puncak mungkin ya. Iya mungkin. Semacam kayak ada blok, di sana juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada gitu. Banyak gitu makhluk-makhluk halusnya. Cuman yang saya lihat di sini ini kayak semacam seperti apa ya? Kayak apa ya ini? Beda lah gitu ya. Beda yang saya lihat yang udah gitu ya. Kayak semacam apa ini? Bajunya hampir semuanya putih gitu ya. Hampir putih dan dia membawa tongkat kayak gitu. Dia seperti apa ini ya? Nggak tahu pemujaan atau apa, nggak tahu. Cuman di sana ada api unggun, dia rame-rame kayak gini, bawa tongkat, dia keliling terus sampai dia, saya juga bingung ini bahasanya apa, nggak ngerti gitu. Sampai keliling terus yang mengelilingi itu api unggun ya. Keliling terus sampai yang menyuarakan apa gitu. Udah ngerti. Mungkin ritual mungkin ya. Mungkin kemungkinan ini ritual. Ini lagi rame nih. Cuman di sana ada mungkin salah satu sosok seperti memang penguasa di sananya atau seperti apa, atau memang semua sama rata makhluk seperti ini.
ini semuanya sama gitu ya. nggak ada apa ya, nggak ada apa gitu, gimana ya, nggak ada seperti semacam penguasa atau raja atau apa, enggak, sama semuanya, sama semua ya. Baik, yang coba melihat mungkin Ini kayak semacam kayak apa ya, kalau saya pernah lihat ini kayak semacam tarian apa, tarian Dayak lah. oh Mungkin kayak gitu. Ini seperti kayak macam tarian Dayak, tengah ada api unggun berkeliling bergelombang terus sampai dia menyuarakan apa gitu ya, nggak tahu, ini saya nggak tahu, nggak ngerti apa gitu ya. Saya terus ya, kayak gitu lah yang saya ini lihat di atas ya, atau di puncak ini. Oke, berarti benar ya teman-teman, ini kepercayaan atau saksian dari pendaki yang mengatakan bahwa puncak itu tempat perkumpulan makhluk gaib. Begitupun yang didata oleh Pak sekarang, sana banyak sekali makhluk gaib yang sedang melakukan sebuah ritual yang kita sebut itu ritual gitu ya, yang mengelilingi api unggun dan membawa tongkat seperti menari tarian adat. Saya coba lagi untuk melihat-lihat di daerahnya atau di sekelilingnya ya, sekelilingnya puncak ini. Kalau kita hitung ini hampir ribuan ya, banyak gitu ya, makhluk halusnya itu banyak, hampir ribuan di atas ya, di puncak ya, hampir ribuan gitu, banyak sekali ya di sini makhluk halusnya. Pakainya itu baju putih, Semuanya. baju putih semuanya, hampir semuanya. Celananya segini, Pendek lah ya. iya, segini, pendek, putih semuanya. Saya lihat-lihat di sekelilingnya ada apa aja. Oke, kita tunggu aja dulu teman-teman, apa sebenarnya yang bisa dapat dilihat oleh Pak Haji selain dari tadi. Apakah ada hal-hal yang menarik lainnya atau seperti apa, kita tunggu aja dulu. Mungkin saya dari puncak udah aja sih gitu ya, nggak ada apa-apa lagi, cuman ada ini aja semacam kayak apa tadi itu, Ritual. Saya pingin tertarik ya, pingin yang ke pertama sebetulnya saya, yang memotret itu ya. Yang kenapa kok nggak bisa gitu ya, secara dilihat secara mata telanjang terlihatnya bagus ya, sangat menakjubkan. Kalau udah di kamera Beda. atau pakai HP itu beda gitu. Saya tertarik kenapa bisa gitu ya. Oke, yang menarik perhatian di sini, yang menarik perhatian Pak Haji khususnya lebih mendalam. Oke, Bentar, saya lihat. Kayak semacam apa ya, mempunyai daya tarik gitu ya. Oke. Mempunyai semacam daya tarik. Sebetulnya ini apa ya, keindahannya di sini gitu sebetulnya. Jadi secara lihat, secara mata telanjang atau secara langsung lah gitu. Karena ini mempunyai daya tarik yang begitu kuat, mengeluarkan sinar atau energi ya, kekuatan cahaya gitu ya, sampai ini bisa apa ya, menyedot lah gitu ya, sampai menyedot gitu. Orang-orang sangkan tertakjub melihatnya kayak gitu, Supaya banyak yang datang ke sana. nah kayak gitu. Mungkin bisa dibilang penasaran, karena dari foto itu seperti itu, ketimbang dengan melihat langsung itu lebih indah gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah ini seorang perempuan, pas tengah, ini kan gunung misalnya ya. Nah di sini tengah-tengah gitu ya, perempuan ini
untuk menjaganya gitu ya. Apa ini semacam perempuan ini semacam kayak penariknya. Ya, daya tariknya. Daya tariknya di sana gitu. Atau yang tadi disebut apa itu nih, pelet atau apa? Ya. Mempunyai pelet tersendiri lah. Nah, kayak gitulah. Mungkin ini ya. Mungkin ini. Yang saya lihat gitu ya. Oke. Di sini. Jadi memang benar ya, seperti yang beredar di blog atau website. Di Gunung Galunggung ini terkenal dengan pelet. Cuman pelet di sini yakni pelet sebagai pengunjung untuk datang lagi dan terus datang ke gunung tersebut. In sosok perempuan ini yang membuat kita semua atau para pendaki atau masyarakat yang sering mendatangi ke sana dan ingin kembali lagi ke sana. Ini daya tariknya dari seorang perempuan. Saya akan coba masuk lagi. Di sini sepertinya ada apa ya? Ada gua kecil ya, sepertinya yang saya lihat gitu. Ini ada gua kecil. Ada gua kecil. Ini khusus, mungkin ini gua khusus ya, atau nggak tahu ya. Mungkin khusus buat ritual atau pemujaan. Di sini ada. Ada di sana. Ada. Ini di gua ini. Semacam kayak ada ritual atau pemujaan di sini. Yang saya lihat di sini ada gua ya, kecil gitu. Mungkin masih sering dikunjungi juga ke sana ya. Ada beberapa orang mungkin ada ritual di sana. Ada. Ini masih berjalan ini. Cukup menarik ya teman-teman, yang dimana ada beberapa hal yang tidak kita ketahui dan barusan diketahui oleh Pak Haji, yang dilihat oleh mata batinnya, mulai dari yang tadi batu besar, lalu ada gua tersebut yang untuk pemujaan kayak gitu. Mungkin saya udah ya keliling-kelilingnya udah, mungkin karena nggak ada lagi atau apa ya. Oke ya. Yang batu besar itu buat pengasihan. Oh, pengasihan. Iya, pengasihan sana. Buat pengasihan itu. Masih sering digunakan mungkin. Itu masih sampai sekarang ya masih. Oh. Penunggunya itu seorang perempuan di sana. Mungkin saya udahi dulu filmnya, saya masuk lagi. Oke, begitu ya teman-teman mengenai misteri atau mistis di Gunung Galunggung, yang dimana tadi kita hanya akan membahas 3 tempat, danau, lalu yang memotret Gunung Galunggung dan puncak. Namun ada beberapa hal yang baru tadi dibahas ya Pak Haji. Iya. Yang mengenai batu besar itu sama gua ya, sama gua. Dan seperti yang kita ketahui atau teman-teman ketahui mengenai daya tarik dari Gunung Galunggung ini banyak dipercayai sebagai pelet untuk orang-orang atau pendaki datang lagi ke sana, ternyata seorang perempuan ya, di tengah-tengah gunung itu. Seorang perempuan, dan ada pun gua di sana itu untuk melakukan ritual atau pemujaan di sana. Dan cukup menarik juga mengenai yang kawah atau kolam di sana yang terdapat banyak ikan. Jadi itu kalau dilihat secara mata telanjang itu memang seperti ikan biasa. Itu seperti ikan biasa gitu. Dan kalau kita lihat secara batin ya atau secara ilmu itu sebetulnya makhluk halus atau jin itu menyerupai ikan. Oke. Nah, dasarnya atau sederhananya seperti ini teman-teman. Mungkin saya juga agak sedikit bingung. Mungkin akan bertanya ke Pak Haji. Kan tadi yang barusan Pak Haji bilang memang itu sebuah jin ya.
yang menyerupai ikan, atau makhluk halus yang menyerupai ikan. Itu bisa disebut ikan kalau kita melihatnya secara mata telanjang. Sedangkan yang dikatakan bayi itu jin kalau kita melihatnya secara mata batin. Nah, kalau dilihat secara mata batin tersebut, yang dilihat jinnya itu seperti apa sih gitu? Memang jinnya postur tubuhnya besar kayak gitu, terus berada di dalam air kayak gitu, atau kayak gimana gitu yang dilihat tadi? Yang saya lihat itu ya memang jin ya, bukan ikan gitu ya. Yang saya lihat gitu ya memang jin gitu. Memang kalau melihat dari segi postur atau tubuh memang kecil gitu. Enggak sebesar yang kita bayangkan. Kalau jin kan itu besar tinggi gitu ya. Enggak, semua jin juga kan mempunyai golongan-golongan gitu ya. Ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang kecil juga ada gitu. Kalau menurut pandangan saya. Jadi memang seperti yang tadi bilang bayi, jadi kita jadi tahu juga ya teman-teman. Jadi yang memang dilihat kalau secara mata batin itu memang benar sosok jin kayak gitu ya. Cuman yang memang lokasinya nggak sedikit, jadi bingung juga nih. Kan kalau secara mata telanjang itu di kolam ya atau kawah. Nah, sedangkan dilihat mata batin itu kawah atau kolam sama atau gimana? Yang saya lihat dari tadi ya gitu. Yang di kolam itu ya ikan gitu ya, atau kawah gitu ya. Yang saya lihat sih memang bukan apa ya. Kalau secara mata telanjang ya memang kolam sih. Kalau secara lihat secara batin bukan. Tapi memang tempat biasa aja, daratan. Tapi tempat biasanya di sana gitu ya. Memang daratan kayak gitu. Oke. Jadi cukup menarik juga. Kalau ya maaf, kalau di alam gaibnya sih bukan kolam gitu. Bukan gitu ya. Kalau di alamnya. Tapi ya seperti inilah misalkan daratan kayak gini. Kayak gitu. Oke. Cuman kalau secara mata telanjang itu memang sebuah kolam kayak gitu, dan itu memang sebenarnya ikan kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau dibahas lagi mengenai Gunung Galunggung? Ini udah aja. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Ai, dan terima kasih kepada penonton juga sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Simak terus video-video selanjutnya bersama saya dengan Taufik di channel Ikataga kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.